Selamat pagi Ibu Grace. Selamat pagi Ibu. Oke, bagaimana kabar Ibu Grace hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya hari ini ada observasi sebelum supervisi begitu ya Ibu. Ya. Deg-degan dan juga bersemangat untuk menanti supervisi nanti. Luar biasa ya, Ibu Grace bersemangat untuk kegiatan pra-supervisi kita, dan nanti akan ada supervisi dan juga nanti akan ada pasca supervisi ya Ibu Grace. Baik, selama 10 sampai 15 menit ke depan, saya dan Ibu Grace kita akan berbincang tentang kegiatan supervisi yang akan kita lakukan. Ibu Grace memilih kelas berapa untuk kegiatan supervisi ini? Kelas 11-4. Oke. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Ibu Grace memilih kelas 11-4? Alasannya ya karena di kelas ini ada beberapa siswa-siswa itu yang mempunyai tingkat pemahaman yang sangat berbeda. Kemudian di situ juga ada yang karakternya berbeda, ada yang hanya diam saja, ada yang sangat aktif. Jadi kenapa saya pilih di kelas ini? Saya mau mencoba ketika di supervisi di kelas ini kira-kira seperti apa nanti apa yang akan saya dapatkan, kemudian mungkin ada masukan untuk perbaikan saya nanti. Oke, Ibu Grace menantikan kira-kira dalam kegiatan supervisi ini apakah yang bisa Ibu Grace dapatkan dari tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda itu. Apakah benar demikian? Iya, benar. Ya. Untuk kegiatan supervisi besok, apakah Ibu Grace sudah siap untuk kegiatan besok? Siap, lumayan. Oh, lumayan. Kalau bisa diskalakan itu dari 1 sampai 10 berapa angkanya? Untuk saat ini 7,5. Oke, 7,5. Kenapa 7,5 Ibu Grace? Itu karena setelah saya membuat RPP kemarin, saya baru berpikir untuk mengganti beberapa bagian, mengganti metodenya seperti itu. Karena awalnya yang saya pikirkan itu LKPD biasa yang di print, kemudian dikasih, kemudian untuk penyampaian materinya hanya dari modul biasa dan seperti penjelasan biasa. Tetapi saat ini saya berpikir untuk menggantinya dengan video, di mana video itu adalah video yang diambil contoh permasalahan sehari-hari seperti itu. Ini karena di kelas itu juga banyak yang suka sepak bola, jadi videonya tentang sepak bola. Wah, luar biasa ya Ibu Grace ya. Oke, untuk kegiatan supervisi nanti, kira-kira apa yang ingin Ibu Grace kembangkan dari kegiatan supervisi? Yang saya mau kembangkan, kalau siswanya sendiri, saya mau agar siswa itu dapat berpikir kritis. Jadi mereka dari masalah yang ditampilkan dalam video itu, saya berharap dan saya mau agar siswanya nanti mampu untuk menganalisis masalah-masalah itu, kemudian menerjemahkan masalah itu ke dalam bentuk matematika. Sehingga mereka bisa, oh ternyata matematika itu tidak jauh dari masalah sehari-hari, dan maksudnya di sini, oh masalah ini ternyata maksudnya di matematika itu seperti ini gitu. Oke, jadi yang ingin Ibu Grace kembangkan adalah cara berpikir siswa yang kritis ya. Ya, benar demikiannya, untuk bisa mentransfer masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Benar demikian Ibu Grace? Ya, benar. Oke, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan supervisi besok? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu untuk membuat definisi dari matriks, order matriks, elemen matriks itu berdasarkan masalah yang ditampilkan itu. Oke. Kembali lagi kepada area yang mau kembali lagi kepada pengembangan yang ingin dicapai tadi. Kira-kira bagaimana cara Ibu Grace untuk melihat bahwa oh ternyata area yang diinginkan seperti berpikir kritis tadi sudah dicapai dalam kegiatan supervisi kita besok? Itu pertama pastinya masuk menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menampilkan video dari masalah sehari-hari itu, dan di situ pastinya mereka mungkin beberapa sudah pernah tahu materi ini, ada yang belum. Nah dari situ saya melihat, oh dari masalah ini apa yang mereka tangkap dari masalah ini.
ide mereka apa dari masalah ini agar mereka bisa mengemukakan pendapatnya sendiri tentang matriks itu seperti apa. Wah, luar biasa ya Ibu Grace ya. Jadi terima kasih untuk kegiatan, untuk bincang-bincang kita selama beberapa menit ini Ibu Grace. Kita nanti lanjutkan dengan kegiatan observasi di kelas. Semoga apa yang diharapkan tadi bisa tercapai. Ya, terima kasih Oke, banyak Ibu. terima kasih Ibu Grace. Ya. Ibu tanyakan video, kamu perhatikan baik-baik video ini, dan nanti kamu menjelaskan apa yang kamu pahami dari video ini. Bisa tak? Bisa tidak? Atau bisa tidak? Bisa. Oke, sudah nonton belum? Sudah dapat bayangannya? Sudah. Sudah? Iya Pak? Sudah Ibu. Sudah. Oke, dari video tadi, ini video tentang apa ini? Contoh apa nih? Matematik. Maksudnya ini kayaknya ada 3 orang ini. Berarti ini apa nih? Contohnya apa? Permainan bola. Ya, kamu mau ke bola kalau teman kita? Oke. Kemudian dari contoh ini yang kamu mengerti tentang matriks itu tadi yang ada di kolom-kolom itu tadi apa itu matriks? Jawab saja yang kamu mengerti. Tidak perlu harus kata-katanya benar, tidak perlu. Yang kamu mengerti saja, atau kamu bisa kasih contoh lain yang seperti ini. Silakan banyak. Bagi saya mengerti tentang matriks adalah susunan angka atau bilangan yang disusun berdasarkan baris atau kolom. Oke, keren, bagus. Susunan angka atau bilangan yang disusun dalam bentuk baris atau kolom. Benar. Kemudian ada yang bisa kasih contoh lain yang seperti ini, yang kamu dapat dari video ini. Kira-kira yang seperti ini ada tidak? Yang kamu pernah lihat, kamu pernah ketemu seperti ini? Yang kamu lihat ada baris atau kolomnya? Kan?
Apa lagi? Sandal. Ayo, tidak sabar masuk. Apa? Kamu di sini? Ada ide? Jawab saja. Ini harus benar. Tidak tunggu kamu. Kau lihat senyum, kau lihat senyum. Apa? Tadi aja. Oh, oke, silakan. Siapa namanya? Radit. Radit kok? Silakan Radit. Jadi menurut kita juga matrix adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam suatu masa kurikulum. Matriks adalah susunan suatu bilangan, kumpulan dari suatu bilangan yang disusun. Dalam suatu masa kurikulum. Oke, kumpulan dari suatu bilangan yang disusun berdasarkan baris atau kolom. Kamu di sini benar. Enggak betul? Gimana? Atau kamu kasih contoh yang sederhana saja? Komentar kalau itu baik-baik, bahasa komentar satu. Kalau kamu baik ini, duduk lurus. Ya, contohnya kamu buat sendiri kan? Iya tidak? Iya. Nah, bisa mengerti ini, bisa paham? Bisa? Ya, jadi matriks itu adalah kumpulan dari bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom yang biasanya ditulis di dalam kurung, ya toh? Kurung bisa kurung seperti ini atau kurung siku, bisa toh? Kemudian ini adalah angka-angka, misal tadi di situ 0, ya toh? 0, 1, bisa seperti ini saja, bisa ya? Bisa toh? Oke. Sekarang ada lembar 3. Kamu coba. Ini ibu beri waktu untuk diskusi setengah jam bisa atau terlalu lama? Hah? Berapa? Setengah jam bisa? Bisa toh? Oke, setengah jam. Jalan Selamat siang, Ibu Grace. Iya, bagaimana Grace? aku juga luar biasa baik. Wah, luar biasa ya. Jadi hari ini kita kembali membicarakan soal observasi yang pernah saya lakukan di kelas bersama ini. Oh, ya, Ya, ya. Dari proses pra kemudian sampai pada observasi yang sudah kita bersama bicarakan, kira-kira menurut Ibu Grace apa yang mau Ibu Grace capai, tujuan apa yang kira-kira mau Ibu Grace dapatkan dari pembicaraan kita siang ini? Tujuan saya adalah saya mau mengetahui kira-kira ketika eksentrikasi apakah sudah sesuai dengan rencananya, apakah masih ada yang kurang, kemudian lebihnya di mana, seperti itu. Ibu Grace mau mengetahui apakah ketika action dikelar, apakah
apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum? Ya. Ah, dan ketika observasi itu terjadi, ketika proses observasi itu terjadi, menurut Ibu Grace, apakah tujuan ini sudah dicapai dalam kegiatan? Oke, kalau tujuan pembelajarannya ya tercapai. Tapi pengamatan saya, ini ada beberapa siswa tuh memang perlu ada bimbingan lagi karena secara umum tercapai dalam kelas itu memang ada beberapa siswa yang perlu diulang atau perlu melakukan bimbingan. Oke, tujuan pembelajarannya secara umum tercapai, tetapi masih ada beberapa siswa yang memang perlu pendalaman atau perlu bimbingan lebih khusus lagi. Benar demikian? Ya benar. Oke. Kemudian tujuan yang mau dicapai dari pembicaraan kita hari ini apa? Dari yang diharapkan oleh Grace untuk perbincangan kita dari proses pra, kemudian observasi dan sampai hari ini apa? Oke, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, kalau saya mau mengetahui apakah sudah sesuai atau belum. Di sini mungkin lebih rincinya adalah setelah saya mengetahui ini, tindak lanjut saya, mungkin saya bisa menemukan apa yang akan seharusnya saya lakukan di kelas saya berikutnya, di kelas pelajaran saya berikutnya. Jadi Ibu Grace melihat kira dari perbincangan ini, tindak lanjut apa ya? Tindak lanjut apa yang bisa Ibu Grace rencanakan untuk pembelajaran dengan materi yang sama di kelas yang berbeda? Ya. Bisa begitu ya? Terima kasih Ibu Grace. Sekarang kita kembali lagi tadi, tujuan pembelajarannya sudah tercapai, tapi masih ada beberapa siswa yang perlu bimbingan khusus atau perlu ada bimbingan lagi. Menurut Ibu Grace, apa yang bisa dilakukan untuk para siswa? Kalau menurut saya, untuk siswa seperti ini ya melakukan bimbingan secara individu. Kemudian bisa juga meminta teman yang sudah bisa itu untuk sama-sama belajar kembali. Tapi dulu satu diskusi sama-sama. Oke, jadi ya langkah yang bisa dilakukan itu ada yang belajar secara individu, kemudian belajar secara berkelompok dengan temannya yang sudah bisa. Iya, karena ada beberapa siswa yang harus belajar dengan teman, lebih senang belajar dengan teman dibandingkan kita sendiri yang memberikan penjelasan langsung. Oh iya. Ya, ada juga yang sukanya belajar sendiri, malu kalau dengan teman. Oh iya. Jadi untuk sekarang kalau misalnya belajar secara mandiri, dan kemudian ada belajar kelompok. Menurut Ibu Grace, kalau untuk belajar mandiri itu apa saja yang bisa? Siapa saja yang bisa Ibu Grace minta tolong? Apakah hanya siswa saja atau mungkin ada pihak lain yang menurut Ibu Grace, oh saya bisa meminta ini, saya bisa meminta ini. Menurut Ibu Grace ada tidak? Ada. Di sini ada pangkong yang biasanya bantu mereka juga. Itu ketika belajar ini di luar jam sekolah. Kalau di jam sekolah, ya selain siswa itu ada di sini beberapa guru matematika juga. Mungkin sebelumnya dia pernah belajar dengan matematika. Mungkin bisa juga ke Pak Frans atau ke saya dulu, kemudian ke Pak Frans. Bisa pertama dari bisa minta bantuan dari PAMO, kemudian dari guru matematika, guru matematika yang lainnya bisa membantu, bisa berkolaborasi. Apakah bisa seperti itu? Oke. Kemudian dari kegiatan yang kemarin, kemudian dari rancangan pembelajaran atau dari langkah-langkah pembelajaran yang sudah dibuat. Di situ kan Ibu menuliskan bahwa ada aspek itu adalah siswa dapat berpikir kritis. Nah, bagaimana Ibu melihat bahwa siswa yang aspek yang dikembangkan dari berpikir kritis itu sudah dicapai di situ? Oke, jadi pada pembelajaran sebelumnya itu pembelajaran yang lalu itu kan saya memberikan video. Video itu adalah video dari contoh kontekstual yang berkaitan dengan materi-materi di sini matriks. Nah, dari video itu tentang bola kaki. Jadi
mereka melihat video itu, kemudian ketika saya bertanya, menurut kamu di video ini ada data apa saja yang kita lihat, kita peroleh dari data itu? Nah, itu mereka menyampaikan data seperti ini. Misalnya, oh ini pemain bola pertama tendangnya ke kedua berapa kali. Nah, itu di situ berarti mereka bisa berpikir, oh itu yang adalah data pentingnya. Jadi mereka dari situ saya lihat, oh ternyata siswa ini sudah mulai bisa berpikir. Oke, jadi mereka berpikir kritis itu dari mereka sejauh mana mereka memahami video yang Ibu Grace berikan, gitu ya. Apakah bisa, apakah untuk masalah yang Ibu Grace dapatkan tadi bahwa ada siswa yang belum memahami, apakah bisa jika media pembelajaran seperti video itu menjadi salah satu alternatif untuk bisa mengatasi atau untuk bisa menjadi motivasi untuk siswa belajar secara mandiri ataupun kelompok, apakah bisa? Iya, itu salah satu alternatif. Bisa juga pakai media lain. Oke. Misalnya ada yang suka dengan modul yang sudah kita rancang pembelajaran itu, ada yang sukanya di buku baca, Ya. seperti itu, macam-macam sebenarnya. Oke, baik. Oke, berdasarkan kegiatan yang kemarin dilakukan pembangunan kelas, kira-kira apa hal yang menurut Ibu Grace hal yang menarik dan kemudian apakah ada hal baru yang bisa Ibu Grace ambil mungkin dari siswanya atau mungkin dari penyajian materinya mungkin? Ya, hal menarik ada. Ini jujur saja dengan kurikulum merdeka ini kita masih bingung pembelajaran diferensiasi seperti apa. Tapi sebelum masuk kelas kan saya pernah bertanya, berkonsultasi dengan ibu juga tentang pembelajaran diferensiasi. Nah di situ diferensiasi ketika mereka menampilkan jawaban mereka itu sesuai dengan karakter mereka, mungkin itu ya baru juga. Ya, kemudian saya juga belajar ini, menurut saya hal penting tetapi kita tidak terbiasa melakukan kesepakatan kelas seperti itu. Ternyata kesepakatan kelas itu hal yang penting juga karena di situ kelas kita bisa jadi kondusif, ya. Kita bisa mengatur kelas kita dengan lebih baik. Itu juga hal baru yang sangat menarik. Jadi dari Ibu Grace, ada dua hal di sini ya. Nah, mungkin dua itu yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dari situ Ibu Grace bisa mengetahui bahwa ternyata ada banyak variasi dari siswa berdasarkan keinginan mereka untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah atau menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua kesepakatan kelas. Itu hal yang baru dan sudah bagus, maksudnya hal yang baru dan bisa dijadikan sebagai ya habitus begitu. Apakah bisa seperti itu ya? Bisa. Oke, berdasarkan beberapa hal yang sudah kita bicarakan tadi, menurut Ibu Grace rencana tindak lanjut yang akan Ibu Grace lakukan itu seperti apa? Yang berkaitan dengan hal baru yang sudah Ibu Grace dapatkan tadi, kemudian mengatasi siswa yang mungkin masih ada sebagian yang belum semua yang memahami mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Ibu Grace apa yang bisa Ibu Grace lakukan? Oke, hal baru ini rencana tindak lanjut. Ya, rencana tindak lanjutnya yang pertama kalau kesepakatan kelas itu perlu dipertahankan. Jadi mungkin dikembangkan lebih bagus lagi. Saya bisa belajar mungkin dari itu juga. Kemudian tentang hal yang tadi ada beberapa siswa yang belum menurut yang observasi saya itu belum mencapai itu bisa merancang rencana ketika penampilan materi ini bukan cuma dari video tetapi lihat karakteristiknya kan banyak. Mungkin bisa dari teks, penyajian teks yang menarik, buku, ataupun mereka mencari referensi mereka, untuk mencari referensi mereka yang berkaitan dengan mungkin contoh-contoh lain yang mereka temukan sendiri bisa. Itu sangat menarik. Oke, menurut Ibu Grace
Grace, kira-kira apa yang itu bisa dilakukan? Maunya lebih cepat lebih baik. Mungkin setelah ini mungkin perlu membuat perbaikan rencana pembelajaran pembaharuan sedikit untuk lebih baik agar di kelas berikutnya itu sudah. Oke, supaya membuat pembaharuan rencana pembelajarannya di Indonesia. Oke, menurut Grace, apakah ada pihak lain yang mungkin bisa diajak untuk berkolaborasi untuk bisa membantu Grace dan mewujudkan itu? Ada. Ya, di sini kalau sumber daya manusianya ada beberapa terkait ini. Misalnya pertama pastinya ini. Yang kedua di sini ada guru penggerak. Orang sudah guru penggerak, teman-teman ibu dan teman-teman ada juga calon guru penggerak yang pastinya sudah belajar tentang penggerak. Itu adalah sumber daya yang besar menurut saya untuk kita di sini dan untuk membantu saya sendiri. Baik Ibu Grace, terima kasih untuk bincang-bincang kita siang ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat. Tapi sebelum itu saya ingin tahu untuk Ibu Grace, kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang bisa Ibu Grace dapatkan? Apakah kesimpulan apa yang bisa Ibu Grace dapatkan dari perbincangan kita siang ini? Kesimpulan yang mungkin saya bisa ambil adalah ketika kita melakukan exam di kelas, terkadang itu memang ada beberapa hal yang di luar rencana. Misalnya tadi ada beberapa siswa kan prediksinya semua siswa mencapai nilai, ternyata ada beberapa yang tidak. Nah itu perlu tindakan seperti apa dari kita. Itu sudah tadi saya menemukan tindakan lanjutnya adalah dengan berkolaborasi, kemudian bisa melakukan perbaikan efek saya untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi dari pembicaraan ini kesimpulannya adalah saya bisa menemukan cara tindakan saya untuk bertanya dan sumber daya siapa saja yang bisa membantu saya itu bisa saya temukan. Terima kasih. Wah, luar biasa Grace ya. Semoga apa yang sudah direncanakan itu bisa dilaksanakan dan semoga bisa menjadi atau bisa berbagi praktik baik yang Grace sudah buat nanti, bisa berbagi praktik baik juga untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih Grace untuk waktunya. Terima kasih, saya terbantu sekali dengan pembicaraan ini. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Grace.